Hai Desi, welcome back to the class. Halo, Sir. Sorry ya, Sir, saya lupa kalau Sabtu itu ada post test, terus WA-nya itu ketumpuk. WA-nya ketumpuk, jadi saya tadi sore baru ngerjain. Udah gitu ngerjain, udah sampai nomor 16, ternyata yang saya print kepotong. Apanya? Belum saya settingannya, belum saya ganti, masih landscape. Siap. It's okay. Yang penting dikerjakan. Itu ada pembahasannya nggak, Sir? Pembahasannya mungkin belum karena memang momennya kita belum dapat ini karena materi belum habis. Oh iya. Ini aja, Sir, enak, Sir, dibikinkan kayak apa itu? Online gitu ya. Jadi nggak usah teliti deh, nanti langsung keluar nilainya. Enggak. Nggak, sebenarnya kalaupun online itu juga kalian mengerjakan sampai selesai, saya ngawasin. Nah, itu kan sudah makan waktu sekitar 2 jam ya. Nah, memang kalau misalkan kalian ada waktu sih masih enak kita untuk membahas seperti itu. Tapi kalau misalkan, akan sih sejauh ini 2 jam itu sudah lama, orang sudah bosan. Kita tunggu dulu ya beberapa menit yang lain. Oh iya, saya tak masukin mobil dulu kalau gitu. Oke, siap. Jadi ngisinya di LJK-nya itu ya? Iya, betul sekali. Kan itu kan ada lembar LJK-nya, ada soalnya, ada audionya. Ya. Jadi pertama kerjakan audio itu sekitar 30-an sampai 35 menit lah durasinya. Nanti kalau sudah selesai itu, sambung strukturnya 25 menit, sambung lagi readingnya 55 menit. Ini ada section 1, section 2, sama section 3 ya? Iya, jadi listening, structure, sama reading. Oh, yang pertama listening ya? Yoi. 50. Kedua 40. Ketiga 60. Enggak, yang ketiga itu cuma 50 juga sebenarnya. Kolomnya aja sampai 60, tapi soalnya 50 doang. Oke, sudah kembali Desi, kita langsung mulai aja. Oke, kita mulai materi kita, saya akan share screen. Oke, ini hari ini jadwal structure ya. Oke. Jadi materi hari ini adalah more sentences with multiple clauses. Kalau sebelumnya itu kita sudah ada bahas materi yang multiple clauses, tapi ini lanjutannya. Oke ya. Kita masuk. Oke. Yang pertama, kalau kemarin itu sudah belajar yang adverbial kayaknya. Nah, sekarang kita lanjut yang noun clause. Noun clause. Use noun clause connectors correctly. Jadi bagaimana kita menggunakan noun clause itu, noun clause konektornya itu dengan tepat. Oke. Seperti di sini bisa dibaca, noun clause is a clause that functions as a noun. Because the noun clause is a noun, it is used in a sentence either as an object or a verb, an object of a preposition, or the subject of the sentence. Jadi, noun clause itu bisa berfungsi sebagai subjek maupun objek. Baik itu objek dari verb langsung atau objek dari preposisi. Oke. Contohnya,
I know when he will arrive. Oke, ini noun clause sebagai objek dari verb-nya karena dia langsung dari verb know. Oke ya. Kan kalau misalkan secara singkatnya kita bisa bilang I know it, gitu kan? Nah, baru it-nya itu menjelaskan tentang yang time tadi, when he will arrive, gitu. Makanya noun clause-nya itu berfungsi sebagai it, sebagai objek, gitu. Objek dari know, dari verb. Oke, kemudian yang kedua, I am concerned about when he will arrive. Oke, ini noun clause sebagai objek dari preposisi. Ada kata about di situ. Setelah preposisi about, dia ketemu noun clause-nya. Oke, kemudian when he will arrive is not important. Nah, ini noun clause sebagai subjek. Dia langsung ketemu dengan verb karena dia berfungsi sebagai subjek. Kalau di pemisalan kita buat jadi it is not important. It-nya itu menjelaskan tentang waktu, when he will arrive, kayak gitu. Itu pemisalan. Sebelumnya sudah pernah dengar noun clause ya, noun clause, adjective clause, adverbial clause. Ya, seperti itu. Jadi dia berfungsi sebagai objek ataupun sebagai subjek. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, contohnya. Ini kira-kira jawabannya apa? Ada? Karena apa? Charlie Desi? Bravo. Oke. Jadi kita bisa lihat di situ verb-nya ada was, late, caused. Ada menyebabkan, ada was, ada menyebabkan. Ini sama-sama verb ya. Ini verb nominal, ini verb to, bukan verb 3 tapi verb to. Jadi dia butuh dari sininya dia mau berfungsi sebagai subjek otomatis ya. Yes. Karena ini verb. Nah, untuk sebagai subjek tadi ada conjunction atau konektor ketemu subjek verb. Nah, konektor yang ada konektor apa? Ada that, ada because. Nah, tapi kalau because dia butuh subjek, nggak ada subjeknya. Because was late kan nggak mungkin. Iya. Butuh yang ada subjek. Nah, ini ada he. Berarti that he was late cause many problems. Jadi jawabannya yang paling tepat itu alpha. Jadi bahwa dia terlambat menyebabkan banyak masalah. Gitu. Jadi karena keterlambatannya dia ini menyebabkan banyak masalah, maksudnya seperti itu. Oke ya. Oke. Oke, next. Nah, ini pattern-nya atau rumusnya. Jam berapa di barang? Jam 6. 6. Belum. Jam 7 kan. Jadi konektornya itu ada yang WH question, ada what, when, where, why, how. Itu masuk ke yang whatever, whenever, wherever, however, semua itu. Bahkan how much, how many itu juga. How far, itu termasuk semua di dalamnya situ. Kemudian whether if, ini whether yang whether or not atau if or not itu. Kemudian ada juga that. Ini untuk konektornya. Oke, baru rumusnya ini subject, verb, konektornya baru subject, verb. Konektor sama dengan conjunction ya. Kalau saya sebutkan conjunction itu ya konektor juga. Oke, kemudian ini yang berfungsi sebagai objek karena habis subject verb dia langsung ketemu dengan konektor dengan subject verb, dia ketemu dengan noun clause-nya. Nah, kalau ini dia conjunction atau konektor subject verb, ini noun clause-nya,
baru langsung ketemu verb, berarti dia berfungsi sebagai subjek. Oke ya, clear ya? Oke, kita coba. Ainul clear nggak? Oke, kita coba. Number 1 itu sudah correct ya. When the reason starts is determined by the weather. Berarti dia berfungsi sebagai subjek. Number 2, kenapa dia incorrect? Kurang verbnya nggak sih? Iya, kurang verbnya ya. Oke, kita lanjutkan. Number 3, correct atau incorrect? Ini C ini correct, I ini incorrect. Incorrect kayaknya, coach. Correct, incorrect? Iya. Oke, correct ya. Oke, correct. Number 4. Refuse to enter a vehicle when you determine. Incorrect. This is your order. About He this refused to question. answer a plea, colon. What? He just say okay. What? And Kenapa where is incorrect? Mawir? Hah? He asked me where is you need to know and I Udah ketawa. Dua verb nggak Udah sih? ketawa. just my Double verb ya. multiple. Oke, the last one. Okay. Dari order tuh, gue langsung spesial. Contoh. Tahu itu. Teman lo ini terus tahu itu. Incorrect ya, sir. Kenapa? Oh. We-nya itu bisa subjek di depan juga ya? Enggak lah, itu kan posisinya di belakang. Beda ya berarti? Ya incorrect berarti. Yang depan nggak ada subjeknya nggak sih? Betul sekali. Jadi kurang subjek ya. Berarti tidak bisa ya subjek di belakang itu. Kalau subjek di depan kan bisa kan? Bisa, tapi kalau polanya begini juga, cuman we-nya dipindahin ke depan, baru di where-nya itu nggak ada we-nya, ya salah juga. Oh nggak bisa ya? We talk about, oh iya sih, where should go for lunch. Nggak cocok ya. Jadi harusnya we should, atau we talk about where we should go for lunch, atau we talk about where to go for lunch, gitu nggak apa-apa. Oke ya. Next. Oke, sekarang ini masih sama tapi dengan polanya sedikit berbeda. Ini kalau di sini I don't know what is in the box. Jadi habis what itu ketemu verb-nya dulu. Setelah conjunction-nya langsung ketemu verb. Kalau tadi kan setelah conjunction-nya ketemu subject dulu baru verb kan. Kalau yang ini dia langsung ketemu verb. I don't know what is in the box, atau we are concerned about who will do the work. Whoever is coming to the party must bring a gift. Oke. Untuk ini yang habis whoever-nya langsung ketemu is, jadi nggak ketemu subjek lagi. Berarti pattern-nya itu ada 2 gitu. Jadi bukan cuman yang tadi, yang subject verb conjunction subject verb, atau
subject verb, preposisi conjunction subject verb. Dan satu lagi tadi conjunction subject verb ketemu verb. Bukan cuma itu, tapi ini ada pola yang keduanya. Di mana kalau habis conjunction itu langsung ketemu dengan verb-nya. Oke ya. Oke. Jadi ini kira-kira jawabannya apa? Ya. What was on television made me angry? Apa yang ada di televisi membuatku marah? Jadi jawabannya What? C. Charlie. Ya, masa kapan? Betul. Betul sekali. Charlie ya. Oke, ini dia patternnya. Kalau mau dicatat silakan. Tadi kan subject verb, conjunction subject verb. Nah, ini dia langsung ketemu verb. Nggak ada subjeknya. Baru di sini conjunction subject verb atau yang tadinya conjunction subject verb ketemu verb, sekarang langsung conjunction verb ketemu verb. Oke, sudah? Lanjut ya. Yes. Oke. Number one, ini dia correct. The game show contestant was able to respond to whatever was asked. Nah, yang kedua dia incorrect karena Nggak ada verb-nya ya. Cuma setelah which itu ada verb dah. ya harusnya ada verb ya. Ya. Betul sekali, makanya dia incorrect. Number three. Betul ya, Sir? Correct kayaknya. Whoever wants to take the desert tour during spring break, signing up the... Oke, jadi correct, incorrect? Correct. Correct. Desi? Correct. Correct. Jadi itu ada conjunction whoever ya. Lo bukan what-nya, tah? Mana sih whoever? Nomor berapa sih? Oh, number 3 ya? Oh, alah, nomor 4 toh. Oke, bentar. Nomor 3, the employee was unhappy about what was added. Correct, incorrect? Correct ya? Correct. Oh iya, correct. Betul sekali. Sekarang nomor 4. Kirain sudah nomor 4 kita. Whoever wants to take the desert to during spring break, signing up the Aku mau nggak bisa kembali lagi. Nggak bisa kembali lagi apanya nih? Kepencet bentar, Sir. Kenapa? Udah. Oke.
Betul ya? Ainul, Nomor berapa ya? number 4. Oh, back. Apa? Correct. Ya. Itu ada conjunction-nya ada ya, whoever ya. Ya, Verb-nya ada berapa di situ? 2. Mana apa aja? Wants Sama? sama break. Yakin break itu verb? Berarti nggak ada dong, Sir. Want to take the dessert during spring. Duringnya di sini tuh bukannya conjunction juga ya, bukan ya? Bukan. Preposisi itu. During spring, Kalau conjunction lagi makin rusak dong kalimatnya. makanya maksudnya salah banget ya. Oh itu ini ya? Adverb ya itu semuanya during spring bla 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 itu. Ya, keterangan. Oh yes, salah berarti. Oh, Oke, jadi spring break itu liburan musim semi ya. Oh spring. oh iya. Kata baca udah kelihatan break. Oke, jadi harusnya signing up-nya itu ganti signs up. Signs up karena dia present to singular ya. Whoever wants to take the desert tour during spring break signs up at the office. Oke, clear ya? Number 5. That is this enable to incorrect, sir. I know. Correct. Correct. Ya. Oke, Desi incorrect kenapa? He-nya ini, sir. Harusnya? Who had struck his car. Oke, nggak pakai he ya. Jadi he-nya harus dihapus. The motorist was unable to discover who had struck his car. Nggak perlu subjek lagi. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini adjective clause connectors. Jadi sekarang adjective clause. Kalau tadi noun clause, sekarang adjective clause. Kalau noun clause dia berfungsi sebagai objek ataupun subjek. Kalau adjective clause that nih ya, that describes a noun, menjelaskan noun. Jadi bukan berfungsi sebagai lagi, tapi dia menjelaskan. Because the clause is an adjective, it is positioned directly after the noun that it describes. Oke, jadi setelah noun yang digambarkan atau dijelaskan. Jadi memang dia posisinya setelah noun yang akan dijelaskan. Contohnya ini ada the woman is filling the glass that she put on the table. Jadi that she put on the table ini dia menjelaskan si the glass. Oke, kemudian yang kedua, the glass that she put on the table contains milk. Jadi dia dari that she put on the table ini menjelaskan the glass. Ini berfungsi sebagai subjek ya. Tapi kalau berdasarkan pattern, dia itu seharusnya pernah dengar nggak relative pronoun as subject, relative pronoun as object? Ya, pernah.
tapi agak lupa. RPO, RPS. Ya, yang Oke. wubum itu dah. Kenapa? Yang apa tuh, Sir? Wubum itu ya? Ya, benar. Kalau yang relative pronoun as subject, dia yang who, which, that. Sementara kalau yang RPO itu relative pronoun as object, itu whom, which, that. Nah, perbedaannya kalau yang RPS atau relative pronoun as subject, dia itu setelah conjunction-nya itu langsung ketemu dengan verb. Oke. Contohnya, Diulang. Jadi kalau RPS atau relative pronoun as subject itu setelah conjunction-nya itu ketemu dengan verb langsung. Jadi nggak diikuti dengan subjek dulu, tapi langsung ketemu verb. Nah, sementara kalau yang RPO, relative pronoun as object, itu setelah conjunction dia harus ketemu subjek dulu baru objek. Baru verb, baru objek. Subjek dulu baru verb ya. Nah, contohnya ini. Tadi kan kalau untuk yang RPS atau relative pronoun as a subject, itu dia setelah conjunction langsung verb. Itu conjunction-nya itu ada who, which, that. Sementara kalau yang relative pronoun as object atau RPO, itu dia harus ketemu subjek dulu baru verb setelah conjunction-nya. Dan conjunction-nya itu ada 3 juga, whom, which, that. Pembedanya cuma who dengan whom aja. Oke ya. Yang relative pronoun as subject itu yang who, ketemu verb langsung. Nah, kalau untuk yang relative pronoun as object, dia ketemu subject baru ketemu verb. Nah, sekarang kita lihat. Ini, the woman is filling the glass that she put. Nah, ini kan ada she, ada subject. Berarti dia relative pronoun as apa? Objek ya? Objek, ya, karena dia ada subjeknya di sini ya. Oke. Nah, ya, baru yang kedua, the glass that she put. Ini relative pronoun as Objek. objek juga sama. Gitu cara identifikasinya, walaupun dia sebelum verb. Oke ya. Nah, kalau untuk yang relative pronoun as subject, nanti tinggal buang subjeknya, bersisa setelah conjunction ini bersisa langsung verb gitu loh. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Oke, jadi kalau ini jawabannya yang mana? Apa? Which we selected ya? Apa yuk? Yang delta bukan sih? Oke, iya benar ya yang delta ya. Jadi the gift which we selected for the bride was rather expensive. Jadi which we selected ini berarti dia masuk relative pronoun as apa tadi? Objek. Objek. Oke, diingat ya. RPO. Nah, kalau yang alpha, because itu conjunction-nya adverbial, bukan conjunction-nya noun, bukan adjective clause, bukan ya. Kemudian kalau yang was, the gift was selected for the bride was rather, jadi double verb ya. Karena belum ada conjunction-nya. Kalau yang Charlie, the gift since selected, nah ini nggak nyambung dia. Since juga punyanya si adverbial clause. Makanya jawabannya yang paling tepat adalah delta.
Kita lanjutkan ya. Oke, ini dia untuk patternnya. Untuk yang RPO, Relative Pronoun as Object. Sir, berarti yang tadi that tadi bisa that is langsung, bisa that we apa gitu ya? Bisa langsung verb, bisa langsung subjek verb ya berarti kalau that tadi. Ya, benar. Jadi kalau ini kan ada 3 nih kan. Whom, which, that. That sama which ini bisa langsung ketemu verb, bisa juga ketemu subjek dulu. Baik which maupun that. Tapi kalau whom, ini dia ketemunya harus dengan subjek. Nah, berarti kalau nanti di soalnya itu yang ketemu subjek dulu, baru verb, setelah conjunction-nya ini, setelah which ataupun that, berarti dia masuk yang RPO. Karena patokannya dari berdasarkan whom ini. Whom ini dia yang nentuin bahwa dia ketemu subjek dulu. Nah, kalau dia who, M-nya hilang ini, kan sisa who, which, that. Nah, ini dia yang RPS, relative pronoun as subject. Dia habis subjek, habis conjunction ini dia langsung ketemu objek. Contohnya, ini di bawahnya. I like the book which, ini yang RPO ini, which you recommended. Nah, kalau yang RPS itu maksudnya dia contohnya, ya, the man who is responsible to the class is Ainul, misalnya gitu. The man who is responsible. Jadi habis who dia langsung ketemu verb is. Itu yang RPS ya. Oke. Itu Oke. tergantung dari kalimatnya berarti ya. Ya, betul. Nggak bisa dijadiin patokan ya. Oke deh, Sir. Intinya adalah kalau misalkan dia menggunakan 3 conjunction ini, salah satunya baik itu who atau whom atau which atau that, dari 4 ini kan, baru di situ ada menggunakan salah satunya, dan setelah conjunction itu ketemunya langsung verb, berarti dia RPS. Tapi kalau setelah conjunction-nya itu nanti dia ketemunya langsung verb, mana sih tadi? Dia subjek dulu, baru verb, itu berarti dia itu masuk RPS. Yang tadi, the man who is responsible for this class is Ainul. Berarti itu masuknya RPS. Tapi kalau RPO seperti ini, I like the book which you recommended, ada you-nya. Atau kalau dibalik jadinya subjek ketemu conjunction, ketemu subject verb, ketemu verb. The book which you recommended. Nah, ini ada subjeknya lagi. Berarti dia RPO. Oke, Sir. Clear. Ya. Ainul clear. Oke. Oke. Number 2, kenapa dia incorrect?
driving-nya nggak sih? Apa? Driving-nya. I have been driving-nya itu aneh ya, Sir. The car which I have been driving for 5 years. Ini juga nggak ada verb-nya juga lagi. Oke, iya, nggak ada verb-nya aja ya. Kalau the car which I've been driving Driving itu boleh ya? itu masih masuk. Driving ya? Hah? Itu apa harusnya? Bener, Sir? I have Betul. been driving itu apa? Artinya gimana, Sir? Itu kan present perfect continuous. Oh, itu bahasa perfect continuous yang ini. Oh. Jadi mobil yang telah sedang saya kendarai, maksudnya begitu. Berarti itu konteksnya mobilnya dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang dia masih pakai gitu loh. Ya, oke. Nah, itu akan menjadi betul kalau setelah 5 years, sebelum for itu ditambahin is. The car which I have been driving for 5 years is for sale at a really good price, kayak gitu. Oke, number 3. Correct ya? Ainul, mana keluarkan suara emasmu? I just finished reading the novel whom the professor suggested for my book report. Correct, incorrect? Correct. Correct. Desi? Correct, Sir. Oke, kita perhatikan baik-baik. I just finished reading the novel whom the professor. Whom ini menjelaskan siapa nih? Kembali lagi ke novel ya. Novel ini orang atau benda? Novel itu benda. What ya harusnya? Tadi whom, which ya? which, that. That. Ya, harusnya which ya. Bisa Oh which, iya. which atau that. Untuk cari aman itu that. That itu bisa orang, bisa benda. Jadi diperhatikan juga dia ketemunya ini apa nih? Nounnya apa nih? Kalau orang pakainya whom, kalau benda Saya ngeceknya kenapa? ketemunya lihatnya ini profesornya. Nah, orang Bukan, dia kan dari whom sampai ke akhir ini dia menjelaskan yang the novel karena ini kan adjective clause. oh, iya. Menjelaskan noun sebelumnya. Iya, lupa nggak dilihat depannya. Kalau Cek aja, kalau nggak pola ada terus polanya subjek-verbnya ada lah. ya polanya sudah tepat tapi conjunction-nya salah. Nggak cocok. Oke, selanjutnya number 4. Pak. When that he was able to take to how I was feeling. He said that he was so sure that was feeling. Betul kayaknya. I know. Incorrect kayaknya. Kenapa? Incorrect. Incorrect. Kenapa? Ininya. Kan Apanya? blended was pakai he. Yang mana? Yang he-nya
Kayaknya nggak usah pakai itu. The plane that was scheduled to take Hawaii. The plane that he was scheduled to take Hawaii. Pesawat yang telah dijadwalkannya untuk diambil untuk pergi ke Hawaii ditunda. Ini masih bisa ya? Masih bisa sebagai RPO. Oh iya. Masih bisa. Kalau nanti RPS, bisa juga dihapus dia I-nya. Ya, the last, number 5. Aku incorrect, sir. Correct. The movie which we watched on cable last night, it was really frightening. Correct? Aku incorrect. Correct. Kenapa Kayak incorrect? Kenapa incorrect? It-nya itu loh. Double nggak sih? Udah the movie. Oke. Betul ya, double subject. It-nya ini nggak perlu. Oh. Oh iya. Kecil menipu ini ya. Dia menjebak. It-nya ini harusnya dibuang. Toilet dulu, coach. Hah? Toilet dulu bentar. Oke. Oke, masih belum datang ya, belum kembali lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau tadi yang RPO, sekarang kita balik ke yang RPS. Jadi setelah conjunction-nya, langsung ketemu verb. Oke ya. The woman is filling the glass that is on the table. Jadi, wanita itu mengisi gelas yang ada di atas meja. Nah, kalau dibalik di awal jadinya the glass that is on the table contains milk. Nah, walaupun dia itu jadi sebagai subjek, kalau digabungin totalnya ini jadi tak subjek, tapi di tengahnya sini dia ada adjective clause. Nah, ini juga di belakangnya ada adjective clause-nya, walaupun ini sudah ada objeknya. Nah, ini istilahnya tetap sebagai masuk ke dalam kategori RPS, walaupun dia di belakang verb posisinya. RPS, relative pronoun as subject. Kayak gitu. Nah, penandanya apa? Setelah conjunction ini langsung ketemu verb. Setelah conjunction langsung ketemu verb.
Kan tadi kalau untuk RPO kan setelah conjunction dia ketemu subjek dulu ya. Iya. Oke, sementara untuk RPS dia langsung ketemu verb. Oke, sekarang kita coba untuk kerjakan soal. Oke, contoh ini. Jawabannya apa? The notebook which is on the table has 4 section. Jadi apa? Alpha Bravo Charlie Delta? Bravo. Bravo. The notebook which is on the table has 4 sections. Oke, benar ya. Jawabannya yang paling tepat adalah bravo. Dia butuh noun utama dengan conjunction-nya. Oke, next. Ini dia pattern-nya. Who untuk people. Diingat lagi, jangan whom tadi. Kemudian which untuk benda. That bisa benda, bisa orang. Oke. Aduh. Permisinya setelah keluar lagi ya. Kita mau balas oke-nya bagaimana orangnya nggak ada. Oke. Gitu ya, Ainul ya. Nah, jadi pattern-nya subjek ketemu verb, ketemu konektor, langsung ketemu verb. Jadi nggak perlu ketemu subjek lagi. Atau kalau dibalik posisinya sebelum verb, dia subjek, ketemu konektor, ketemu verb, dia langsung ketemu verb lagi. Jadi nggak ada subjek lagi di setelah konektor yang di sini. Kalau tadi di RPO di sini ada subjeknya, di sini ada subjeknya. Nah, kalau untuk di RPS, dia langsung ketemu verb, nggak ketemu subjek dulu, langsung ketemu verb. Oke ya, clear ya? Oke, next. Ini, kenapa dia incorrect? Number 2. Artinya Apa? artinya ketemu semuanya nggak usah ada arnya situ yang di R lain. Oke. Nggak ada conjunction-nya di sini ya. Konektornya nggak ada. The cars are trying to enter the freeway system are lined up for blocks. Oke, jadi harusnya ini the cars that are trying to enter the freeway system are lined up for blocks. Harusnya begitu. Oke, number 3. Apa? Correct. Correct. Ya. Ini ada conjunction-nya ya. Oh iya. Pokoknya ada itu ya. Jadi verb-nya ada berapa ini? Artinya ada 1, 2. I have created this paper. Berapa? 2. Mana?
Ini subjek. Itu. Udah yang 9. Apa Berapa tadi? Berapa verbnya? Verb. Verb. 1. Satu. Ada satu verb, ada satu conjunction. Berarti kurang verbnya satu lagi ya. Kayak yang di atas ini, yang nomor 1 ini. The ice cream that is served. Nah, ini kan ada verb, ketemu verb lagi. Nah, di sini ada conjunction. Nah, dia berarti setiap ada satu conjunction, verbnya harus ada 2. Nah, di sini ada satu conjunction, tapi verbnya baru 1, have. Jadi dia kurang verb. Harusnya, I have great respect for everyone who is, karena dia everyone, who is on the dean list. Harusnya seperti itu. Number 4. Incorrection. Incorrectnya di Which. harusnya Which is ya. Hah? With. The man. Apa ya? The man. Bingung. Yang untuk orang tadi conjunction-nya apa? Oh, womb. Iya, harusnya who ya. Jadi with the man who just began, ini ada verb-nya. Who just began working here. Ini aja salahnya, harusnya dia who ya. Oh, iya. The last one. Correction. Correct. Yakin? Oke. Oh. Aduh, ada it lagi nih nyangkut di sini nih. The door that leads to the vault was tightly locked. It-nya ini dihapus aja. Dia jadi double subject dong. Oh iya. Ini subjeknya 1 ya? Iya, benar sekali. Kan ibaratnya, bentar ya, ini dia sudah conjunction nih. Sudah jadi adjective clause-nya. Sebentar. Nah, ini sudah adjective clause-nya. Subjeknya sudah ada the door. The door, it. The door it was. Jadi harusnya it-nya dihapus. Hilang. Jadi harusnya ini dihapus. Jadinya the door was tightly locked. Kayak gitu loh. Jadi dia subjeknya ini ya. Oke, subjeknya ini. Mana dia? Jelek banget, sabar. Oke, the door ini menjelaskan ke was ini untuk verb-nya. The door was tightly locked. Nah, yang di dalam ini ya sudah punyanya si that leads to the vault. Berarti it-nya dihilangkan ya biar subjeknya cuma 1 gitu. Apa? It-nya dihilangin.
Iya, benar. It-nya nggak penting di situ. Dia malah mengganggu, jadi double subject. Kurang fokus. Iya. Sama seperti yang nomor 1 ini kan, yang korek ini, nomor 1-nya lihat. Nomor 1 ini, di ice cream, jadi ice cream ini pasangannya ke sini, ke has. Jadi dari that is served in the restaurant ini, adjective clause-nya ini cuman menjelaskan ice cream-nya. Seperti yang saya bilang tadi, the man who is responsible for this class is Ainul. Jadi, the man, laki-laki, yang bertanggung jawab atas kelas ini, who is responsible for this class, yang bertanggung jawab itu kan tetap si the man ini kan? Iya, Nah, adalah Ainul, is Ainul. Nah, berarti the man is Ainul, gitu loh. Oh. Gitu, oke ya? Ya, terus hafal rumusnya lagi. Iya, benar. Kadang lupa. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Jelas. Jelas ya? Saya ininya paling patternnya. Oke, ini habis sudah slide-nya nih. Sudah soal terakhir. Oke, impossible is a word only found in the dictionary of fools. Jadi, mustahil adalah sebuah kata yang hanya ditemukan dalam kamus-kamus orang bodoh. Nah, kenapa begitu? Jadi, nggak ada yang mustahil di dunia ini. Kita bisa. Intinya mau ada niat untuk mengerjakannya atau enggak, gitu maksudnya. Kalau pengen dapat, ini kan goalnya kan TOEFL, namanya TOEFL ya, skornya berapa, pengen dapatnya berapa, kalau usahanya juga nggak ada, ya nggak mungkin dapat, gitu. Tapi kalau kita betul-betul berusaha, kita belajar rajin, ya nggak ada yang nggak mungkin gitu loh, bisa aja terjadi, gitu. Maksudnya seperti itu. Oke ya? Oke, sampai di sini clear? Clear. Clear. Oke, nanti kalau misalkan kamu mau apa namanya? Mau tahu atau mau dapat materi-materi lain mungkin yang kamu belum nggak tahu ada dapat atau enggak sebelumnya, kamu buka aja ini, asik. Oke, ini Yang di Instagram itu ya? Yap. Kamu sudah pernah follow belum nih? Udah follow? Sudah? Ya. Sudah ya? Baru yang akun pribadi saya juga sudah kah? Udah. Oke, jadi nanti kalau misalkan itu belum komplit semua sih di situ, cuman maksudnya saya cicil-cicil posting-posting materi-materi bahasa Inggris di situ. Jadi mulai dari materi-materi dasar, idiom-idiom, phrasal verb, itu semua saya sudah masukin sebagian ke dalam. Jadi kalau untuk tambah pengetahuan silakan dibuka-buka ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Okay, thank you very much for attending the class. I hope you enjoy our meeting for tonight, and you have to study more again to understand more about these materials, yeah. Okay, thank you very much, and let's close our class by reciting positive, positive, positive. Positive, positive, positive. Okay, thank you, Ainul. Thank you, Coach.
Have a nice night.